Tes tes. Oke. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dengan nikmat dan karunia-Nya Allah masih lapangkan hati kita, Allah masih tenangkan hati kita, Allah masih bahagiakan hati kita. Yang lebih utamanya Allah masih tanamkan yang namanya Islam itu di dalam hati kita. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW beliau tak pernah lupa untuk mendoakan hatinya. Mudah-mudahan hati kita selamat yang ada dalam rumah ini maupun kita yang ada di luar. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita bacakan ini insyaallah akan mendapat syafaatul ujma, syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih bertanya sama-sama kita mengucapkan salawat. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur itu artinya adalah berterima kasih. Kata syukur itu berasal dari kata syukron. Ketika kita mendapat satu kebaikan dari kawan kita, maka kita tak bisa membalasnya dengan perbuatan, maka kita bisa membalasnya dengan satu perkataan. Apa perkataan itu? Terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh saudara kita. Begitu juga kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah itu bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama bisa dilakukan dengan perbuatan, yang kedua bisa dilakukan dengan perkataan. Maka inilah konsep syukur. Maka Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ada orang karena dia kurang syukurnya, Pak, pergi pagi pulang sore cari duit, badan sehat, dapat rezeki, dapat jabatan, kemudian syukurnya sedikit, maka ini disebut dengan istidraj. Ada orang yang lebih parah lagi, tak pernah dia datang ke masjid, tak pernah dia datang melangkahkannya ke masjid, tapi badannya sehat, rezekinya ada, jabatannya ada. Ini juga disebut oleh Allah istidraj. Jadi bagaimana mencari dunia ini? Ternyata sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Apa doa yang kita sebutkan? Mencari dunia itu mustilah seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah konsep yang diberikan Allah atas syukur kita, nikmat yang diberikan Allah. Jadi kemudian ada yang disebut dengan Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 450 Hijriah. Beliau mengatakan syukur itu mesti ada dua. Satu, syukur dengan qalbu, syukur dengan hati.
Bagaimana syukur dengan hati ini? Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang mau kita pakai, yang mau kita makan, segala sesuatu yang datang pada kita memang kita usahakan, tapi pada hakikatnya datangnya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana syukurnya, kata Rasulullah? Katanya banyak-banyak mengucapkan afdalu bizikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat setelah salat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW pernah keluar rumahnya. Kemudian dia mengambil tongkat. Setelah itu tongkatnya dia bawa. Setelah itu dia pukul satu pohon yang kemudian daun-daunnya itu berguguran. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau pukul pohon itu sehingga gugur daun-daunnya?" Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang yang mengucapkan setelah salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya berguguran seperti daun yang gugur dari pohonnya. Kemudian inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, harus ada syukur di dalam hati. Kemudian ada lagi ibu Nabi sebelum Rasulullah juga mengajarkan syukur ketika dia diberikan musibah, dia berikan ujian. Apa itu? Satu di antaranya Nabi Yunus. Tak mau lagi umatnya mendengar Nabi Yunus, kecewa Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus pergi ke tepi dermaga. Setelah itu dia ikuti kapal, kemudian orang yang ada di kapal tadi tenggelam semua, dan salah satu tenggelam dan hanyut itu adalah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun dimakan oleh ikan paus. Oleh ikan paus. Kemudian dimakan oleh ikan paus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus. Setelah itu dimuntahkan oleh ikan paus. Maka terucaplah rasa syukur dari Nabi Yunus. Keluar kata yang amat indah yang dimulai dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu syukur yang pertama. Yang syukur kedua ibu, syukur kedua ternyata juga diucapkan oleh salah satu Nabiullah. Nabi siapa itu? Nabi yang kita sebutkan di dalam sholat kita. Selain Nabi Muhammad ada satu Nabi yang kita sebutkan di dalam sholat kita. Siapa itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Ibrahim pun ketika itu diuji oleh umatnya, dibakar oleh umatnya, cari ke ganggang tak dapat. Setelah itu dapat, kemudian Nabi Ibrahim diseret di jalan. Setelah itu dicampakkan ke dalam api unggun. Setelah itu selamat dari pembakaran tadi. Maka terucaplah satu amat mulia bentuk syukurnya kepada Allah karena masih ditolong oleh Allah. Apa syukur yang terucap doa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Kalau ada orang yang banyak jolim dengan kita, ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, setelah sholat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Banyaklah ucapkan kalimat syukur di dalam hati. Boleh mengucapkan la ilaha illallah, boleh mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, boleh mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, boleh juga mengucapkan setelah salat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang kedua bu, syukur yang kedua yang terakhir. Kita singkat aja bu. Yang penting pulang dari sini makan dulu baru pulang. Oke bu? Oke, yang kedua, bagaimana syukur yang kedua? Syukur yang kedua kata Imam Al-Ghazali disebut dengan syukur al-mal. Apa syukur al-mal itu? Syukur dengan harta. Bagaimana syukur dengan harta? Bu, perhatikan ini bu. Nanti kita akan kaitkan kepada umrah ya bu ya. Bagaimana syukur dengan harta ini ibu? Siapa yang memiliki harta mesti disucikan, mesti dibersihkan dengan dua hal. Yang pertama dengan zakat, yang kedua dengan sedekah. Bagaimana membersihkannya dengan zakat? Zakat itu ada 5. Ada salah satunya disebut dengan zakat peternakan. Zakat peternakan kalau 30 ekor sapi, 1 ekor sapi. Kalau 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau dia emas 85 gram.
Berapa? 85 gram. Maka ada yang kelima, Pak. Ada zakat disebut dengan zakat penghasilan atau zakat profesi. Bagaimana zakat penghasilan ini, Bu? Ini dengarkan, Ibu. Bagaimana zakat penghasilan ini, Bu? Zakat penghasilan ini dikiaskan pada zakat emas 85 gram. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau ada pendapatannya 85 gram dalam 1 tahun, 85 gram dalam satu tahun. Bagaimana menghitung rupiahnya, Ustaz? Kalau 85 gram itu dalam 1 tahun, bagaimana menjumlahkannya? 85 gram, 1 gram kita buat contoh sajalah 500.000 rupiah. Berarti 85 gram dikali 400.000 rupiah, total pendapatannya dalam 1 tahun 42.500.000 rupiah. Maka dibagi 12 bulan yang 42.500.000 ini, maka total penghasilannya 3.500.000 rupiah. Kalau dia sudah sampai nisabnya, maka keluar zakatnya. Kalau dia 1 gram 500.000 rupiah. Kemudian kalau 600.000 rupiah bagaimana, Ustaz? 85 gram dikali 600.000 rupiah, total dalam 1 tahun itu 51 juta rupiah. Maka dibagi 12, maka penghasilannya sekitar 1 bulan itu 4.250.000 rupiah. Kalau 1 gram itu 1 juta, 85 gram dikali 1 juta, 85 juta dibagi 12 bulan, sekitar ada penghasilannya 1 bulan 7 juta. Jadi inilah bukti yang diberikan oleh ulama, bentuk syukur kita untuk membersihkan apa? Membersihkan harta. Tapi ada yang terakhir, Ibu, syukur yang kedua, menggunakan harta itu dengan sebutan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Ini adalah orang yang terpilih karena dia punya harta. Jadi Ibu, ingat Ibu, orang kalau dia punya harta, dia gunakan di jalan Allah untuk naik haji ataupun umrah, ini juga bentuk syukur yang dia lakukan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ibu, apa kata Rasulullah? Yang terakhir, dengar Bu, ini motivasi bagi ibu yang belum umrah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang sholat 1 kali di masjidku, 1 kali di masjidku, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini Bu, lihat ini Bu, merinding Ustaz nih kalau udah menyinggir Masjidil Aqsa. Nanti Bu, kita di yaumil kiamah ditanya kita nih Bu, wahai hambaku, aku lihat catatan amalmu, sudah banyak tahajudmu, sudah banyak duhamu, sudah banyak silaturahim. Tapi ketika ada saudaramu di Palestina kena bom Israel, apa yang kau kirimkan? Setidaknya tak mampu kita mengirimkan harta. Sekecil-kecilnya iman adalah doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Rasulullah? Akan ada nanti di akhir zaman suatu golongan yang tetap berpegang teguh kepada agamaku dan kepada Rasulullah. Ternyata itu bisa diartikan sekarang jalur gajah itu. Jalur gajah itu. Makanya mati-matian mereka untuk apa? Supaya kita besok bisa sholat ke Masjidil Aqsa. Itu Bu. Jadi apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa sholat di masjidku, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, 1 kali dia sholat, seperti dia sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Kalau kita buat Bu 100.000 kali itu, 1 kali kita sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali. Berarti kalau kita hitungkan harinya 100.000 hari, berarti 100.000 hari itu Ibu, kita jumlahkan hampir berapa Ibu? 247 tahun lamanya 1 kali sholat. Belum lagi dia umroh paketnya 12 hari. Berarti kalau sholat yang 5 wajib, 5 kali 12 sudah berapa? 60. Berapa itu dah? 1 kali sholat 100.000 kali. Kalau sudah 12 hari paketnya umroh, berapa? Untuk sholat wajib aja udah ada 60 kali. Belum lagi sunnahnya nanti, belum qabliyahnya lagi, belum ba'diyahnya, belum lagi rawatib. Subhanallah.
Maka ini motivasi bagi kita. Ada saudara kita yang naik umrah, yang bisa ke Baitullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pun bisa datang secepatnya menuju ke Baitullah. Amin. Amin. Ustaz doakan yang datang ke rumah ini karena niat untuk menghadiri syukur naik umrah. Maka Ustaz doakan yang duduk di sini, yang duduk juga di sini, semua umrahkan oleh Allah. Amin. Minta doa ibu. Kalau orang kita kampung dulu, apa katanya? Minta doa kepada orang yang umrah. Kalau bisa sebutkan dulu nama aku di Ka'bah tuh. Begitu Bu, minta doa ya Bu. Ya, minta doa sebelum ini. Kenapa Bu? Salah satu doa yang dijawabkan orang yang mau pergi ke sana Bu. Apalagi nanti orang yang berangkat ke sana, minta doa. Mudah-mudahan ada nama kita yang dituliskan di Lauhil Mahfuz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur itu mesti ada ya Bu. Syukur dari Allah, syukur dari hati, ini adalah hablum minallah. Ada syukur dengan harta. Syukur dengan harta ini disebutkan hablum minan nas. Jadi ibu hidup nih Bu, duanya Bu. Bu, hidup nih duanya Bu. Satu, hubungan baik kita kepada Allah harus dijalin. Hubungan kita kepada manusia juga harus dijalin. Tidak bisa dipisahkan dua ini. Orang yang rata-rata masuk surga sekarang di surganya Allah karena orang yang mengamalkan dua ini. Baik hablum minallahnya dan baik hablum minan nas. Itu aja Ibu. Maaf sebelumnya kalau ada kata yang salah, salahnya dari Ustadz, yang benar tentu datangnya dari Allah. Wallahu ala hadi siratal mustaqim. Ustadz dari studio SCTP mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mari sama-sama kita kirimkan doa ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi min jami'i ahli qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.